warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Sofia Hidayah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025, LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor peserta PPG 180590001559 sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri 1 Cempaka Putih pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Alhamdulillah ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Ningrum, silahkan dipimpin teman-temannya untuk doa. Posisi siap, tangan di atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Seperti biasa, kita membiasakan kebiasaan baik kita sebelum belajar, kita membaca surah-surah pendek. Hari ini kita membaca surah An-Nasr. Wahid, Isnen, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita membiasakan membaca surah Al-Quran walaupun pendek. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dari Al-Quran kelak di hari yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar dimulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Duduk kembali. Untuk hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Berangkat semua ya? Alhamdulillah, berarti berangkat semua. Ya, materi hari ini apa anak-anak? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita kaitkan materi kita dengan materi sebelum minggu depan ya, minggu lalu. Ya. Jadi manusia itu kan diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mengapa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Ada yang tahu tidak? Ya, Ningrum silakan. Dan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Ya, betul. Kasih tepuk tangan temennya. Ya, bagus jawabannya ya. Karena
Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, punya akal, punya pikiran, punya budi pekerti yang bagus. Karena manusia ditunjuk untuk sebagai khalifah. Khalifah itu harus pintar, harus cerdas, harus amanah, harus mempunyai sifat tablik, harus mempunyai sifat sidik yaitu jujur ya, seperti sifatnya Rasul kita ya. Nah, anak-anak pernah tidak ya mendengar kisah-kisah Rasul? Pernah ya? Nah, jumlah Rasul yang wajib kita imani ada berapa? Ada 25. Apa tidak anak-anak? Ayo, kalau hafal sekarang kita menyanyikan lagu jumlah Rasul dengan lirik balonku ada 5. Ayo, 1, 2, 3. Dan Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, beri tepuk tangan untuk anak-anak semua karena sudah hafal ya. Baik ya. Anak-anak sudah pernah mendengar kisah-kisah Rasul ya. Tahu jumlah-jumlah Rasul ada berapa yang wajib kita imani. Nah, sekarang kita belajar yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Yang keempat, menunjukkan sikap meneladani sifat Rasul. Yang kelima, membuat karya poster tentang keteladanan Rasul. Ya, dari 5 tujuan ini ya, anak-anak sudah ada yang tahu sifat-sifat Rasul? Jumlah sifat Rasul ada berapa? 4. Ada 4 ya. Setelah kita mempelajari materi ya, dari kita mengetahui apa itu iman kepada Rasul, mengetahui sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan bagaimana cara meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tahu. Nah, sampai materi sini, ada anak-anak yang mau bertanya? Iya, Kayis? Bagaimana cara meneladani sifat wajib Rasul yang tablik ya? Anak-anak tahu tidak apa itu tablik? Tablik itu kan menyampaikan. Kalau kita punya ilmu seperti ibu lah ya, ibu tahu apa yang harus ibu tahu, mengetahui sesuatu yang anak-anak belum tahu, ibu sampaikan sama anak-anak ya. Anak-anak tahu ilmu tentang mana haram dan halal. Adik kan belum tahu. Nah, disampaikan ya, menyampaikan sesuatu yang anak-anak tahu kepada orang yang belum tahu. Jangan disembunyikan ilmunya ya, seperti ibu menyampaikan apa yang ibu tahu, mengamalkan apa yang ibu tahu, yang ibu pelajari ya. Paham? Baik, anak-anak, kita hari ini sudah belajar. Anak-anak tahu apa itu iman kepada Rasul, tahu sifat wajib Rasul, mengetahui sifat mustahil Rasul, mana yang baik, mana yang buruk. Hari ini kita belajar menyelesaikan masalah yang belum kita ketahui. Kita sekarang berbagi kelompok ya anak-anak ya. Yuk, sekarang berhitung, kelompoknya berhitung dimulai ya. 1, 2, 3, 4, 1.
1, 1, 2, 4. Yuk, sekarang yang dapat nomor 1 berkumpul di sini sama Ningrum sini. Ayo pindah berdiri. Berdiri. Ayo, yang dapat nomor 2 sebelah sini. Yang dapat nomor 2 sebelah sini. Yang dapat nomor 3 sebelah sini. Langsung ke sini, yang 3 ke sini. Yang dapat nomor 4 ke sini. Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Baik ya. Kalau sudah bersama kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu bagi lembar kerja anak-anak, lembar kerja kelompok ya. Setiap kelompoknya harus ada ketuanya ya. Dikerjakan bareng-bareng ya, berkelompok. Ini ketuanya Ratisa. Sini Ningrum. Sini ketuanya Faza. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Bekerja sama, berkelompok. Sini ketuanya Aini. Anak-anak sudah mengerjakan hasil dari diskusi kelompok masing-masing ya. Sekarang Ibu mau anak-anak mempresentasikan hasil dari kelompok setiap kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 sudah siap? Siapa yang akan mewakili? Silakan Ningrum maju ke depan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Saya akan membaca hasilnya. Pengertian iman kepada Rasul, tuliskan dengan bahasamu sendiri. Apa arti iman kepada Rasul? Meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus setiap umatnya seorang dari kalangan mereka yang menyeru untuk beribadah kepada Allah semata. Sifat-sifat Rasul sebutkan 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul Allah. 1. Siddiq benar. 2. Amanah dalam dipercaya. 3. Tabligh menyampaikan. 4. Sotoman cerdas. Tujuan diutusnya Rasul. Tuliskan 2 tujuan utama Allah mengutus para Rasul. 1. Menyampaikan wahyu dari Allah. 2. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Contoh sikap meneladani sifat Rasul. Tuliskan 2 contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sifat Rasul. 1. Jujur dalam berbicara. 2. Menepati janji. Oke, jawabannya bagus sekali. Beri aplaus pada kelompok 1. Bagus, jawaban yang sangat-sangat bagus ya. Oke, kelompok 2 silahkan siapa yang mewakili? Kelompok 2, kelompok 2 ya, siapa kelompok 2? Oke, tadi untuk mempresentasikan tugas yang pertama sudah ya, dibacakan oleh kelompok 1 yang mempresentasikan. Sekarang tugas kelompok yang kedua, siapa yang akan mempresentasikan? Oke, silahkan, Ratisa. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Rasul Rasul yaitu siddiq. Sifat Rasul yang bernama siddiq artinya selalu berkata jujur dan benar dan tidak boleh berbohong. Jadi harus selalu berkata yang nggak boleh berbohong. Ya, beri aplaus. Jawaban yang sangat luar biasa. Yuk. Baik, anak-anak sudah
menyelesaikan tugas kelompok yang sangat bagus, yang sangat baik ya. Dari materi pertama, dari percaya iman kepada Rasul ya, mengetahui sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul ya. Anak-anak sudah mengetahui semuanya. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa kita harus benar-benar yakin bahwa Rasul itu diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Dan kita harus percaya dan wajib mengimani bahwa Rasul itu jumlahnya ada 25. Kita juga harus meneladani sifat wajib Rasul yang jumlahnya ada 4, yaitu sidik, fatonah, tablik, dan amanah. Kita harus meneladani, meniru dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita menjadi benar dan terarah, supaya nggak terjerumus dalam perbuatan yang salah, perbuatan yang dilanggar oleh Allah ya. Baik, untuk materi minggu yang akan datang ya, kita belajar tentang aku anak soleh ya. Aku anak soleh, jelas anak-anak harus mempunyai sikap yang baik ya. Seperti sifatnya Rasul ya. Harus menjadi anak yang mempunyai sifat berpendirian yang bagus ya. Baik, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai sini ya. Apabila ada kata yang menyinggung anak-anak, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Berdoa, bukunya berkemas-kemas dulu anak-anak ya. Berdoa, doa disiapkan, dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silakan Nurung. Posisi tangan di atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tusrin ila wa aqilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis